Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Kepala Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Pak Eko Nugroho. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Keselamatan dan Penanganan Kebakaran Bapak Muhammad Usman, dan juga selaku mentor, dan juga Bapak Thomas. Terima kasih. Dari pagi ini saya akan melaporkan orientasi pengenalan nilai etika pada dinas instansi dan pemerintah Kota Surakarta dengan judul Bahaya Kebakaran dari Instalasi Listrik Beban Berlebih Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Perkenalkan, nama saya Arif Setiawan, NI P3K 1982 0509 2024 211007, Jabatan Pemadam Kebakaran Pemula. Pendahuluan. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta memiliki peran strategis dalam perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran, terutama akibat korsleting listrik karena beban berlebih. Masalah ini sering terjadi di wilayah perkotaan dengan instalasi listrik yang tidak standar. Sayangnya, kesadaran masyarakat masih rendah dan edukasi yang diberikan belum efektif. Orientasi P3K ini menjadi penting untuk memperkenalkan nilai-nilai ASN, berakhlak, serta membekali pemahaman teknis dan peran edukatif petugas. Dengan tema bahaya kebakaran dari instalasi listrik beban berlebih, kegiatan ini bertujuan membentuk P3K sebagai agen perubahan yang tidak hanya sigap penanganan kebakaran, tetapi juga mampu mencegahnya melalui pendekatan edukatif dan penerapan etika pelayanan publik. Maksud dan tujuan. Peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. B. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tujuan dalam pengenalan nilai dan etika. 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN di lingkup Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dan perjanjian kerja. 3. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Tujuan teknis. 1. Memberikan pemahaman tentang bahaya listrik akibat beban berlebih. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor penyebab instalasi listrik mengalami overloading. 3. Mengajarkan tindakan pencegahan, penanganan awal saat terjadi kebakaran akibat listrik. 4. Meningkatkan kewaspadaan dan budaya keselamatan di tempat kerja. Visi misi Kota Surakarta. Visi misi Kota Surakarta adalah Surakarta Kota Budaya yang mandiri, maju dan sejahtera. Visi Kota Surakarta jangka menengah periode 2021-2026 yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera. Misi kota. Adapun misi Kota Surakarta adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. 6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan 7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Rencana strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Tujuan utama mewujudkan pelayanan dalam pemadaman kebakaran dan penyelamatan secara cepat dan efisien. Dan tujuan khusus mewujudkan waktu tanggap darurat serta penanggulangan kebakaran dalam BMK wilayah manajemen kebakaran. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Surakarta. Rencana hasil kerja P3K. Hasil identifikasi isu mengenai bahaya kebakaran dari instalasi listrik beban berlebih adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap risiko beban berlebih. 2. Terbatasnya sumber daya dan waktu petugas untuk melakukan edukasi. 3. Belum meratanya program edukasi di semua wilayah Kota Surakarta. 4. Minimnya kolaborasi antar lembaga.
dalam mendukung edukasi keselamatan listrik. 5. Keterbatasan media dan metode penyampaian edukasi yang menarik dan efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya edukasi tentang bahaya kebakaran listrik beban berlebih oleh petugas dinas pemadam kebakaran Kota Surakarta. 1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas dalam edukasi non teknis. 2. Minimnya anggaran khusus untuk kegiatan edukasi preventif. 3. Tidak adanya program edukasi yang terstruktur dan berbasis data resiko. 4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan edukasi. 5. Kurangnya kolaborasi dan sinergi antar instansi. Perencanaan edukasi tentang bahaya kebakaran instalasi listrik beban berlebih oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. 1. Perencanaan kegiatan edukasi mengenai bahaya kebakaran dari instalasi listrik akibat beban berlebih dilakukan secara sistematis dan berbasis referensi aktual. Langkah pertama adalah membentukkan tim kerja yang terdiri dari petugas dengan kompetensi teknis dan kemampuan komunikasi publik. Tim ini bertugas menyusun jadwal kegiatan, membagi wilayah edukasi, dan memastikan pelaksanaan tidak mengganggu pelayanan utama pemadaman. 2. Perencanaan didasarkan pada praktik terbaik edukasi kebakaran seperti pendekatan berbasis komunitas dalam bentuk modul, brosur, video, infografis agar lebih menarik, terutama bagi generasi muda. Selain itu, digunakan metode simulasi dan kampanye daring untuk memperluas jangkauan. Penyusunan anggaran mencakup pelatihan petugas, produksi media, edukasi, serta logistik lapangan, kolaborasi dan instansi lain seperti PLN, Dinas Pendidikan, dan RTW juga dirancang untuk memperkuat efektivitas program supaya semua upaya ini mencerminkan nilai ASN berakhlak, khususnya orientasi pelayanan, adaptif teknologi, dan kerjasama lintas sektor. Tujuannya adalah membangun masyarakat yang sadar risiko dan lebih siap mencegah kebakaran akibat instalasi listrik tidak aman. Pelaksanaan kegiatan sudah direncanakan. 1. Pelaksanaan kegiatan edukasi tentang bahaya kebakaran akibat instalasi listrik beban berlebih dilakukan sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya. Kegiatan dilaksanakan tanpa mengganggu tugas utama pemadam kebakaran. Dengan sistem pembagian jadwal dan wilayah kerja yang fleksibel. Edukasi dilakukan melalui penyuluhan langsung di pemukiman padat, simulasi penggunaan listrik aman, pemasangan poster peringatan, serta kampanye digital melalui media sosial dan video edukatif. 2. Pelibatan lembaga eksternal seperti PLN, Dinas Pendidikan, dan RTW memperkuat pelaksanaan melalui kolaborasi di sekolah, tempat ibadah, dan lingkungan warga. Petugas tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mengajak masyarakat berdiskusi dan menunjukkan praktek aman penggunaan listrik. Dokumentasi kegiatan dilakukan secara lengkap, meliputi daftar hadir, foto, dan laporan pelaksanaan. Tantangan seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan alat edukasi diatasi dengan pendekatan persuasif dan inovasi lokal. Secara keseluruhan, kegiatan ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat serta mencerminkan nilai ASN berakhlak, seperti pelayanan, akuntabilitas, dan adaptivitas. Program ini memperkuat peran petugas sebagai agen edukatif dan pencegahan dalam pencegahan kebakaran di Kota Surakarta. Evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan dilakukan untuk menilai efektivitas edukasi tentang bahaya beban listrik berlebih yang telah dilaksanakan. Evaluasi melibatkan kuesioner, wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi pelaksanaan. Hasilnya menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat, terutama di wilayah rawan kebakaran. Namun, partisipasi masih rendah di daerah yang belum terdampak langsung. Evaluasi menjadi dasar penyempurnaan metode edukasi, pelatihan petugas, serta pengembangan pendekatan digital yang lebih menarik dan komunikatif ke depannya. Rencana kerja menengah. Rencana kerja menengah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta tahun 2025-2027 difokuskan pada edukasi tentang bahaya beban listrik berlebih secara sistematis dan berkelanjutan. Tahun 2025 difokuskan pada identifikasi wilayah rawan korsleting, pembentukan tim edukasi lintas instansi, serta penyusunan materi edukatif berbasis multimedia. 2026 diarahkan pada pelaksanaan edukasi tahap pertama melalui sosialisasi langsung, kampanye digital, pelatihan petugas, serta evaluasi awal. Pada tahun 2027, program diperluas ke wilayah yang belum tersentuh, diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dan program masyarakat serta seperti PKK dan Karang Taruna, serta dilakukan evaluasi akhir dan penyusunan roadmap kelanjutan.
Seluruh tahapan menekankan pada kolaborasi, pendekatan berbasis data resiko, serta penggunaan media digital dan partisipatif. Target utamanya adalah meningkatkan pemahaman masyarakat secara signifikan dan membentuk budaya sadar keselamatan listrik. Program ini juga berkelanjutan, bertujuan memperkuat peran petugas sebagai edukator, mencerminkan nilai ASN berakhlak, dan menjadikan kota Surakarta sebagai kota yang lebih tangguh terhadap bahaya kebakaran berbasis kelistrikan. Kesimpulan, kebakaran akibat korsleting listrik karena beban berlebih merupakan ancaman serius di kota Surakarta, terutama pada pemukiman padat dan usaha kecil. Rendahnya kesadaran masyarakat dan kurang optimalnya edukasi menjadi faktor utama. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran masih terfokus pada penanganan insiden, sementara fungsi edukatif belum maksimal. Melalui perencanaan strategis dan kegiatan edukatif yang kolaboratif, program ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat secara bertahap dan memperkuat peran P3K sebagai agen perubahan. Saran lebih perlu pelatihan rutin bagi petugas dalam komunikasi publik dan penyampaian edukasi yang menarik. Integrasikan program edukasi dengan data resiko kebakaran agar tepat sasaran. Tingkatkan kerjasama dengan instansi seperti PLN, Dinas Pendidikan, ataupun organisasi masyarakat. Gunakan media digital dan metode interaktif untuk menjangkau lebih banyak kalangan. Lakukan evaluasi berkala dan susun program jangka panjang berbasis kebutuhan aktual masyarakat. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk paparan orientasinya Mas Arif. Waktunya untuk saran masukan atau pertanyaan dari Bapak Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, Pak Eko. Tepat, ayo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Mas Usman, Agen Penyelamatan, dan Mas Thomas selaku moderator, khusus Mas Arif. Dapat saya. Hari ini bahas serius, tapi nanti ada guyon itu. Jadi masukkan aja tadi untuk Mas Arif yang perlu jenengan catat banget ya. Karena kedepannya jenengan untuk orientasi tidak hanya ini aja. Nanti suatu saat jenengan akan mengalami suatu diklat, jangan harus apa. Tetap gunakan penyimpan yang berupa plastik. Karena kalau listrik tidak mati tidak masalah. Tapi ketika ternyata internet ada trouble, jangan tidak bisa buka WA, ada datanya di WA, nangis akhirnya terpaksa jangan harus pulang tahun depan, kan susah temennya lulus jangan ulangi lagi, masa dia catatan nih. Kemudian tadi tentang penggunaan listrik beban berlebih, jadi dikatakan memang kalau bebannya berlebih daripada kemampuan berakibat korslet, termasuk juga rumah tangga ya. Sebenarnya ternyata lebih daripada pendapatan. Korslet, wah rame geger ya. Sama aja seperti itu untuk listrik. Nah, saya hanya memberi masukan saja untuk idenya kan bagus untuk sosialisasi oleh petugas pemadam. Tapi lebih bagusnya lagi kalau petugas pemadam itu akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau mungkin pada sekolahan, tentunya membutuhkan personil yang banyak. Padahal kita terbatas. Maka saya menyampaikan suatu ide untuk panjenengan nanti di program ini bisa dibuat semacam, kalau di kepolisian itu ada Babinsa, ada Babinsa. Nah, ini ada pemadam yang menjadi pendamping masyarakat. Jadi punya grup sendiri. Jadi bagaimana setiap anggota damkar itu punya warga binaan, menyampaikan edukasi melalui media sosial. Akan tersampaikan dari situ ada pertanyaan komunikatif, jadi bertanya menjawab. Nah kemudian dikasih contoh kilo yang menggunakan listrik beban, akibatnya berikan aja rumahnya habis tinggal celana sama baju yang dipakai, akhirnya menangis, harus tinggal di tenda. Jadi berikan contoh, di masyarakat juga akan terbangun motivasi. Kemudian dalam kegiatan sosialisasi itu ketika biasanya peserta sosialisasi akan mendapatkan uang transport ya. Nah, itu tidak hanya tanda tangan terima uang transport, tapi berikan nanti dia harus menyampaikan foto hasil dia melakukan istilahnya
ini loh jaringan listrik yang sudah saya lakukan di rumah. Itu sebagai bukti. Nanti dimasukkan dalam semacam kayak kalau mengisi kuesioner itu lampirkan foto kondisi listrik di rumah dengan posisi yang bersangkutan. Ya, jadi nanti masyarakat akan sadar dengan diri, wah ternyata, nah jangan sampai nanti kalau petugasnya jangan sampai hadir itu banyak datang mesti limas lah, akhirnya ketika kebakaran, ini masih di lah, masyarakatnya malah jadi semacam kayak pengompor mencari penolong. Jadi itu aja untuk ide jenengan juga bagus dan nanti dikembangkan dalam hal bentuk penyampaiannya. Jadi untuk menjawab keterbatasan personil ya, karena mungkin kalau kita sekolah ada beberapa puluh sekolah, nah, jadi dibuat grup binaan, banyak ada siswa, nah, waktu sosialisasi itu langsung buat grup binaan. Nah, walaupun nanti grupnya masing-masing jatuh kan hanya, tapi tidaknya satu wilayah semuanya 20 orang gitu, tapi dipegang aja pemangku kepentingannya seperti tokoh masyarakatnya dan bisa Pak RT-nya. Ya gitu aja dari saya, Pak Gubernur mau lanjutkan pada beberapa. Ya, terima kasih untuk Pak Sek. Monggo dilanjut untuk Pak Usman selaku mentor dan saran masukan untuk argumentasi dari Saudara Arif. Pak Arif, silakan. Pada mohon Mas Moderator atas waktu yang diberikan kami untuk memberikan saran masukannya kepada Mas Arif selaku peserta orientasi Jakarta. Kalau melihat dari judulnya ini sangat menarik, bahaya kebakaran dari tangki listrik berlebih. Ini kalau nanti ada kaitannya dengan ini Mas Arif, bahwasanya dalam sepekan kemarin Solo mengalami kejadian kebakaran sampai 4 tempat dalam sehari. Oh, dalam sepekan. Sehari pernah nggak? Sehari itu. Tanggal 17 Mei itu. Ya. Setelah pemilihan judul itu langsung. Makanya ini kalau melihat dari yang terbaru ya, yang Grand Mall, terus yang kemarin Kadok Subroto, ya kan, ya Coyudan, terus yang Muhammadiyah ya, Gedung Muhammadiyah. Ini dari hasil data investigasi yang dilakukan teman-teman pencegahan dan dibantu dari teman-teman analis pemadam kebakaran, ini ada beberapa indikasi di sana bahwasanya faktor penyebab kebakaran di sana itu ya ada dua sebenarnya, listrik dan gas. Nah, melihat dari dua variabel ini, ternyata memang kalau melihat dari perubahan dari kegiatan usaha yang ada di kawasan Coyudan maupun Singosaren, ini kegiatan usaha di sana udah mulai tren berubah dari fashion yang jualan baju, sepatu, ini ternyata mereka berubah menjadi tempat kegiatan usaha kuliner. Nah, sedangkan konstruksi daripada bangunan, ya kan, terus ini tidak dirubah, tidak disesuaikan dengan jenis kegiatan usahanya, kan gitu. Bahwasanya ini jaringan elektronik kelistrikannya ini sebenarnya didesain untuk kebutuhan jualan baju atau sepatu. Di situ kan hanya yang dibutuhkan, di situ kan hanya power untuk lampu, AC kan gitu. Tapi kalau udah kuliner ini kan ya AC, ya lampu, ya exhaust mungkin. Ya jeneng kitchennya terus apa, jeneng lemari es, ya kan, oven kan akhirnya kan banyak beban yang
membutuhkan power listrik ya, sedangkan jaringan listriknya tidak dilakukan sebuah perubahan. Nah, ini sehingga apakah itu juga bisa dinamakan beban berlebih, kasus beban berlebih ini Mas Adi? Karena kalau melihat jaringannya tidak dirubah, ini desainnya untuk bangunan fashion menjadi kuliner, dan ini membutuhkan power listrik yang tinggi dengan tekanan yang tinggi. Apakah jaringan listrik di situ bisa dikategorikan sebagai beban berlebih? Menjawab ya. Untuk seperti itu mungkin bisa dikatakan beban berlebih karena satu misal tertuju satu titik dapur kitchen itu kan, jadi ada exhaustnya, jadi ada nanti freezer pendingin, jadi mungkin di jalur utamanya itu tidak diganti kabel yang lebih besar lagi, jadi cuma langsung dari titik kitchen itu langsung dicabang-cabang lagi, makanya terjadi panas di satu titik itu dan Oke, berarti bisa dikategorikan beban berlebih. Siap. Nah, berarti jenengan perlu adanya sebuah edukasi kepada masyarakat, karena tadi saya sebutkan bahwa tren bisnis mereka sekarang di kawasan CBD ya, Central Business District Kota Solo, ini yang dari fashion sudah berubah ke kuliner. Kita bisa melihat di Doyudan, Gatot Subroto, di Slamet Riyadi, ya kan, yang dulunya bangunan perkantoran sudah menjadi restoran atau coffee shop kan gitu. Nah, ini apakah strategi Mas Arif untuk melakukan edukasi kepada pelaku usaha seperti apa dengan keterbatasan SDM terkait kompetensi di dalam kelistrikan? Untuk itu mungkin yang pertama mungkin saya tidak bisa untuk langsung edukasi sendiri yang turun ke lapangan seperti itu, jadi mungkin yang pertama pembentukan tim edukasi karena saya tidak mungkin untuk langsung satu gitu ya. Dan yang kedua mungkin juga perlu surat dari atasan atau dari dinas untuk untuk terjun ke lapangan, dan nggak mungkin langsung unjuk tanpa pasti ditanyakan itu di lapangan. Dan yang ketiga yang jadi masalah tetap itu poin pertama tadi, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap resiko beban. Nah itu kita butuh edukasi itu terus. Walaupun sudah kita edukasi mungkin juga belum bisa dirubah atau diganti mungkin instalasinya itu. Ya, kembali lagi ke pelaku usaha gitu. Tingkat kesulitannya memang tinggi sekali. Kita edukasi, ya kan, karyawan di sana, berjalannya waktu berkembang, mereka buka cabang di Semarang, buka cabang di Klaten. Staf tadi yang sudah, karyawan tadi yang sudah kita edukasi terkait dengan masalah beban berlebih, pindah dimutasi ke sana, kita yang menggantikan belum pernah. Sehingga memang tidak hanya cukup kita melakukan sebuah edukasi, namun juga perlu ya sosialisasi secara masif terhadap ya media-media sosial kita. Dan saya minta nanti juga ditambahkan perlu peningkatan kompetensi petugas pemadam terkait dengan IAFE, sehingga mereka jangan sampai melakukan sebuah sosialisasi atau audit di sana namun dia tidak menguasai terkait masalah kelistrikan. Ini bisa menggandeng akademisi ya yang memiliki prodi atau fakultas elektrika. Mungkin itu saran dari kami, Mas Arif. Monggo Mas Mentor. Ya, terima kasih untuk Pak Usman selaku mentor, saran-saran sangat baik untuk meningkatkan kemampuan dari petugas pemadam kebakaran yang digambarkan oleh Mas Arif. Tentunya kita tetap harus menggandeng juga dari PLN sebagai dia yang mempunyai ya tentang listrik. Mungkin kita harus bekerja sama
pada waktu kita sudah saya sampaikan tadi dengan akademisi. Jadi apa sebelum kita melakukan pemadaman juga kita harus penting, yang penting risiko mati. Apakah benar-benar mati, gimana cara ngeceknya juga untuk keselamatan dari petugas, dan juga nanti apakah ada kebocoran listrik di jaringan yang mana, apa bagaimana, itu nanti bisa Mas Arif sampaikan ke edukasinya dan gambaran-gambaran yang bisa diterima. Itu seperti apa, terus jaringan seperti apa untuk rumah tinggal, untuk perkantoran, mana ada jaringan 3 pas atau 1 pas, dan mohon nanti dijelaskan di waktu edukasi. Terima kasih. Mungkin ada yang akan disampaikan sebelum ditutup, Mas Arif. Mungkin tambahan di lampiran nanti dibuat ya materi sosialisasi edukasi terkait teknologi ya. Di lampiran materi untuk bahan sosialisasi, paham maksud saya? Dalam bentuk PowerPoint kan kita punya bahan itu, bahan untuk sosialisasi edukasi untuk permasalahan kebakaran yang disebabkan oleh obat berlebih. Nah, itu dilampirkan dalam dokumen yang benar. Siap ya. Yang mau saya perlu sampaikan. Siap, terima kasih untuk waktunya. Komandan telah diberikan kesempatan waktu. Terima kasih dan matur nuwun.